Hai, gue Budi. Assalamualaikum teman-teman Budi, apa kabar? Hari ini gue mau makan 3 jenis wafer. Nah, wafer-wafer ini adalah produk dari Indonesia. Tapi gue akan cerita juga ke kalian kapan wafer pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Dan kemudian sedikitlah tentang sejarahnya wafer ini ada di dunia. Tapi sebelum kita mulai video ini, jangan lupa kalau kalian belum subscribe, ayo subscribe di tanda air ini. Gue hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Terima kasih kalau kalian udah subscribe, artinya kalian mendukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman Budi, sebelum kita makan wafer pertama yaitu nih, gue mau cerita nih tentang asal-usul wafer di dunia. Teman-teman Budi, setelah gue melakukan research, ternyata wafer sudah dikenal sejak abad ke-7. Pertama kali dibuat oleh seorang koki di Belanda, namun tidak diketahui siapa namanya. Kemudian wafer menjadi sangat terkenal ke seluruh Eropa. Dan ketika mesin uap ditemukan sekitar 400 tahun kemudian, tepatnya di abad ke-13, wafer dibuat secara massal. Sedangkan di Vienna ada satu wafer yang sangat terkenal, mereknya Manner Napoleon. Nah, sekarang kita akan makan 3 wafer ini. Mari kita mulai. Yang pertama, wafer Tango, wafer produksi dari PT Ultra Prima Abadi. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995. Dan kalian pasti ingat dong jargon berapa lapis? Ratusan. Itu adalah jargon yang sangat terkenal dari wafer Tango. Segera kita makan ya. Sebelum kita makan wafer ini, mari kita berdoa. Mari makan. Hmm. Ternyata agak beda dari yang gue pikirkan. Karena biasanya Tango itu agak lebih kering. Varian yang dulu suka gue makan tuh coklat juga, tapi kemasannya bukan yang ini. Ini mungkin kayaknya kemasan baru ya. Teksturnya renyah, ala wafer gitu. Terus dia ada, kalau dihitung tuh berapa lapis ini? Ada 2 lapis, jadi bukan ratusan. Teman-teman Budi, gue tuh suka banget wafer. Jadi kadang-kadang nggak bisa ngerem. Kalau udah buka satu bungkus, rasanya mau dihabisin semuanya. Enak sekarang, Tango udah nggak terlalu kering. Hmm. Wafer ini memang sangat terkenal dan memang enak sih. Yang kedua, wafer nabati Richoko. Wafer ini adalah keluaran dari PT Nabati Jaya Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi PT Kaldusari Nabati Indonesia. Dan uniknya mereka punya varian lain yaitu Ricis. Wafer pertama di Indonesia dengan rasa cheese. Karena biasanya wafer tuh rasanya coklat. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari bentuk agak beda ya, karena yang ini panjang-panjang. Sedangkan Tango tuh bentuknya kotak-kotak.
Rasanya tuh agak sedikit beda. Yang ini 3 lapis. Terus krimnya terasa lebih banyak. Hmm. Hmm. Kesannya lebih lembut dan renyah, tapi lembut, tapi renyah gitu. Hmm. Tadi kan gue bilang wafer ini pertama kali diperkenalkan tahun 2002. Sempat dihentikan sementara, kemudian diproduksi lagi. Dan awalnya dari usaha rumahan. Enak. Yang ketiga, wafer Nissin. Wafer Nissin adalah wafer pertama di Indonesia. Karena wafer ini sudah diperkenalkan oleh PT Nissin Biskuit Indonesia sejak tahun 70-an. Merupakan perusahaan yang sama yang memproduksi Kongguan dan juga Monde. Tunggu ceritanya ya tentang Kongguan. Nanti gue buatin videonya. Nah, sekarang kita cobain makan wafer klasik ini. Kalau dari bentuk, dia juga 3 lapis dan bentuknya mirip sama nabati. Mungkin nabati yang mirip sama ini ya, karena ini wafer pertama. Mari kita makan. Bismillah. Wafer yang ini tuh lebih lembut di antara 2 wafer yang tadi saya makan. Dan rasa coklatnya agak sedikit beda, lebih klasik. Kesannya tuh crispy dan ringan di luar, di dalamnya lembut. Enak teman-teman Budi. Pada dasarnya gue suka wafer. Jadi semua wafer kayaknya enak-enak aja ya. Tapi gue harus memilih satu di antara 3 wafer ini mana yang paling gue suka. Sebelum kita bandingkan 3 wafer itu rasanya gimana head to head, kita cobain dulu yang ini ya, Richeese Nabati ini. Kasian kan, udah ditampilin tapi nggak dicobain. Ayo kita coba. Mari makan.
Rasa keju manis, lembut, garing, krimnya banyak dan nggak pelit. Dan ini adalah wafer pertama dengan rasa yang bukan rasa coklat. Sekarang, mari kita bandingkan ketiga wafer ini. Nah, seperti kalian lihat, yang ini Tango, kemudian ini wafer nabati, dan yang ini si klasik wafer Nissin. Nah, kalau kita lihat dari bentukannya, yang ini kotak, ini panjang, tapi dibuat lebih kecil daripada wafer Nissin. Ya kan? Ternyata agak sedikit berbeda. Dari warna pun, wafer Nissin itu wafernya sih warnanya krem gitu, bukan coklat. Sedangkan wafer nabati dia agak lebih coklat, warnanya lebih gelap. Dan wafer Tango juga begitu, kurang lebih sama, mirip. Bagaimana dengan rasanya? Mari kita makan barengan. Gak bisa barengan juga ya, satu-satu. Tapi ya pendekatan lah. Apa sih? Mari kita makan. Nah, sekarang udah bisa describe nih perbedaan rasa dari tiga wafer ini. Kalau Tango, dia itu rasanya cenderung lebih manis daripada yang lainnya. Tapi wafernya lebih crispy. Sedangkan dua yang lainnya, mungkin karena dua-duanya 4 lapis, ternyata 4 lapis teman-teman Budi. Dan yang ini 3 lapis. Jadi kalau nabati itu mungkin lebih terasa krimnya karena dia ada 3 lapisan krim. Cuman rasa krimnya emang agak beda sama wafer Tango. Dia lebih agak milky dikit gitu. Sedangkan kalau wafer Nissin rasanya lebih klasik. Ada sedikit bitter last taste, agak pahit dikit di ujungnya. Tapi overall gue suka semua sih sebenarnya. Cuman kalau dari tekstur, sekarang yang paling gue suka adalah nabati. Walaupun sebenarnya gue juga suka Nissin. Gak bisa milih sih. Nah, kalian suka yang mana di antara 3 wafer ini? Tulis di komen bawah ya. Teman-teman Budi, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe di tanda akhir ini kalau kalian belum subscribe, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Like kalau kalian suka dengan video-video semacam ini, dan share ke semua media sosial kalian supaya orang lain juga tahu informasi yang tadi udah gue sampaikan. Video apa lagi ya yang akan gue buat? Informasi apa lagi yang akan gue sampaikan ke kalian? Tunggu di video berikut ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.